Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian, yaitu Sabtu tanggal 9 Desember 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Lukas 14 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, berbicara tentang kerendahan hati atau merendahkan diri adalah sesuatu yang sulit kita lakukan di zaman sekarang ini. Kalau kita berbicara tentang merendahkan diri, berarti kemampuan mengenali diri sendiri, mengenali posisinya secara tepat, baik di mata Allah dan juga di hadapan orang lain. Apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, manusia lebih memilih, manusia lebih memburu yang namanya kehormatan, memburu penghargaan demi gengsi, memburu harga diri daripada menjalani hidup dengan harga diri, daripada menjalani hidup dengan rendah hati. Karena itu saudara-saudara, ketika hidup kita ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin diprioritaskan, ingin dihargai, dan tidak mau disepelekan, maka kita kehilangan jati diri kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup di dalam kerendahan hati. Karena itu tantangan kita sebagai orang-orang Kristen di zaman ini sekalipun sulit untuk menunjukkan karakter rendah hati, sekalipun sulit menjadi orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati, tetapi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengimani Yesus Kristus, dikatakan hendaklah hidup di dalam kerendahan hati. Lukas mengingatkan, justru siapa yang mau meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Yesus telah memberikan bagaimana teladan yang benar. Yesus telah memberikan bagaimana jati diri sebagai orang-orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Seperti Yesus yang mau taat kepada Bapa, yang mau melakukan perkataan Bapa. Dia mau menjadi manusia, dia mau menderita dan mati disalibkan supaya kita, supaya dunia ini, supaya manusia diselamatkan. Dia merendahkan dirinya supaya orang yang percaya memperoleh keselamatan. Karena itu saudara-saudara, seorang tokoh yang bernama Plummer, dia mengatakan kerendahan hati merupakan paspor untuk naik ke dalam kerajaan Allah. Ternyata menjadi orang yang rendah hati sangat menentukan untuk meraih kehidupan yang kekal. Jangan pernah merasa layak mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Jangan pernah merasa bahwa kita bagian daripada keselamatan Tuhan kalau kita tidak setia, kalau kita tidak taat kepada Tuhan. Karena manusia di dunia ini, orang-orang yang percaya sering lebih memilih, lebih mementingkan harga diri, lebih mementingkan gengsi demi menunjukkan status sosial kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam melayani, mengasihi, dan mengampuni. Ingatlah, tidak ada tempat bagi orang-orang yang tinggi hati. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang meninggikan dirinya di dalam kerajaan surga. Tetapi mari kita selalu merendahkan diri kita. Mari kita selalu menunjukkan hidup taat. Mari kita selalu menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Supaya pada waktunya nanti Tuhan meninggikan kita dan mewariskan, memberikan kepada kita kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk senantiasa hidup di dalam kerendahan diri, untuk senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebagaimana Engkau Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga, demikianlah kami taat kepada Engkau Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami, yang telah membawa kami kepada sebuah kehidupan yang jauh lebih baik di dunia ini, yaitu kerajaan surga. Ingatkan kami Tuhan, untuk selalu merendahkan diri kami. Jangan selalu mengejar popularitas, harga diri, karena apa yang kami miliki di dunia ini, semuanya akan kami tinggalkan. Tetapi hidup yang layak kepada Tuhan, hidup yang senantiasa taat kepada Tuhan, senantiasa menuntun kami kepada kerajaan surga. Kiranya di minggu-minggu Advent ini, Engkau mengingatkan kami untuk selalu belajar taat, untuk selalu hidup di dalam kerendahan diri, seperti Engkau Tuhan yang merendahkan diri, supaya kami dilayakkan memperoleh mahkota kehidupan. Berkati jemaat-Mu HKP Tukangan ini, berkati semua kehidupan kami satu hari ini, pekerjaan kami, dan harapan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.